Shalom Bapak Ibu. Oke, kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan ini. Bulan kita banyak berbicara dan kita belajar mempraktekkan kerendahan hati itu dalam setiap kehidupan kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah ya, butuh perjuangan dari diri kita sendiri, butuh kemauan dari diri kita sendiri untuk mengusahakan memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ya, kadangkala kerendahan hati itu sering diartikan atau sering dianggap sebagai sebuah kelemahan. Ada juga yang melihat itu sebagai sebuah kedamaian. Kalau kerendahan hati itu ada, itu akan mendatangkan sebuah kedamaian. Dan itu bisa jadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita punya kerendahan hati. Ya, apalagi kalau dilihat dari kehidupan saat ini, dunia ini penuh dengan kompetisi. Semua orang berlomba-lomba untuk saya, dan saya. Menonjolkan dirinya, menonjolkan kehebatannya, menonjolkan kemampuannya, tanpa memikirkan dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Tapi kerendahan hati itu menolong kita untuk tetap mengembangkan nilai dari diri kita, peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa kita merasa kita ini kurang atau kita terlalu berlebihan. Ya, saya mau ajak kita semua belajar pagi hari ini. Saya mulai dengan satu kutipan dari Timothy Keller yang berkata, "True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of your less." Saya bilangnya gini, it's not thinking less of yourself, ini bukan merendahkan diri sendiri. Tapi, ya, kita nggak perlu merasa bahwa kita nggak berharga, kita nggak layak, kita nggak mampu, kita ini bodoh, tapi kita kenali diri kita, nilai diri kita ini apa, siapa kita. Kita kenal diri kita dengan setiap kelebihan, setiap kekurangan yang kita punya, dan ketahuilah bahwa semua orang juga punya hal yang sama. Orang-orang lain juga punya kelebihan dan kekurangan, terus kenapa kita harus sombong? Kenapa kita merasa kita nggak berharga? Kenapa kita merasa kita nggak layak? Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik ya. Jadi rendah hati, ya, kerendahan hati itu mencakup harga diri, identitas, gambar diri yang benar. Ketika kita menyadari, kita kenal, kita tahu gambar diri kita punya pandangan yang sehat, maka kita juga bisa punya kepedulian buat orang lain. Kita juga bisa lihat orang lain itu berharga, sama dengan diri kita. Kalau kita nggak bisa lihat diri kita berharga, kita punya nilai dalam diri kita, kita anggap nilainya itu terlalu rendah, maka kita memperlakukan orang pun juga sama. Nah, dasar ini akan menolong seseorang, menolong kita untuk bisa fokus kepada orang lain. It is thinking of yourself less. Kita peduli dengan orang lain. Kita mengalihkan fokus diri kita dari diri kita sendiri. Kita lihat orang lain. Nah, ini berarti peduli bukan cuma dengan sekitarnya saja, tapi semua hal di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, di pergaulan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita peduli. Kita nggak berpusat hanya pada diri kita sendiri. Nah, sikap ini menolong kita untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain, peduli perasaan orang lain, tidak selalu menjadikan diri kita ini jadi pusat perhatian. Tapi kita juga nggak khawatir dengan penilaian orang terhadap diri kita. Kalau saya peduli, saya
penuh kasih buat orang ini, nanti orang bilang saya lebay kali ya. Orang bilang saya gimana, kita gak pikir itu. Karena pusat kita itu Tuhan. Kita ngerti nilai diri kita seperti apa. Ini menolong kita untuk fokus kepada Allah dan kepada sesama. Kita, pikiran dan tindakan kita itu mengasihi dan melayani sesama kita. Saya tulis kerendahan hati itu bukan merendahkan diri sendiri atau merasa tidak berharga, tetapi lebih kepada mengurangi fokus pada diri sendiri dan lebih memperhatikan orang lain. Ini sebuah sikap yang membuat seseorang itu lebih peka terhadap orang lain dan menghargai keberadaan mereka. Kita peka karena kita menyadari siapa kita. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita lihat pengalaman mereka, latar belakang mereka, pemikiran mereka. Kadang-kadang itu jadi satu gairah untuk buat kita jadi berlomba menonjolkan diri kita. Kita jadi fokus dengan diri kita. Tapi kalau kepekaan kita punya kerendahan hati, itu akan menolong kita untuk lihat keadaan di sekeliling kita. Lihat situasi yang ada di sekitar kita. Jadi kerendahan hati itu bukan cuma sekedar mengakui kelemahan kita. Ya. Tapi kata menghargai orang lain, kita kasih ruang juga buat mereka. Dan ini menolong dalam membangun hubungan yang sehat. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya ada tulis, saya renungkan bicara tentang kerendahan hati itu tidak sama dengan merendahkan diri. Kadang-kala merendahkan diri itu konotasinya kan sudah jelek, negatif, ya kan? Nah, pagi ini saya mau coba bagi secepat buat Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Merendahkan diri itu tanda kita kurang percaya diri, kita minder. Ya. Tapi kalau ada kerendahan hati dalam diri kita, kita sadar diri kita tanpa harus sombong. Ya. Kita menghargai diri kita sendiri dengan orang lain itu jadi seimbang, tidak timpang sebelah. Oh, saya menghargai diri saya, orang lain nanti dulu ya. Tapi itu balance, seimbang antara menghargai diri kita sendiri dan orang lain karena kita ngerti nilai kita. Fokus kita ke orang lain juga. Tidak menganggap diri kita lebih daripada orang lain, itu kerendahan hati. Tapi kalau merendahkan diri, merasa kurang, merasa gak mampu. Padahal kita sudah ditebus. Kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada kemampuan yang Allah taruh dalam diri kita. Tapi ego kita yang seringkali kita kedepankan supaya kelihatan kita rendah hati, padahal bukan rendah hati tapi merendahkan diri kita. Ya, ini pun akan buat kita jadi susah untuk bersosialisasi dengan orang. Kita jadi tertutup. Karena kalau kita rendah hati maka kita akan terbuka untuk belajar banyak hal. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Kita bisa belajar banyak hal dan pagi ini saya mau ajak kita semua, kita belajar di Filipi 2 ayat 3, kita mau lihat Alkitab berbicara tentang kerendahan hati yang sejati itu seperti apa. Filipi 2 ayat 3, apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri dan tetaplah rendah hati. Poin pertama yang kita bisa belajar dari kerendahan hati yang sejati, pribadi Yesus, ada di ayat ini. Selanjutnya, hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Kristus sendiri sama seperti Allah dalam segala hal, Kristus adalah sama dengan Allah. Namun Kristus tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah.
ia mengosongkan dirinya menjadi seperti hamba. Ketika ia menampakkan diri sebagai manusia, ia merendahkan diri dengan sangat taat kepada Allah. Meskipun hal itu membawanya sampai kepada kematian, dia tetap taat dan mati di kayu salib. Ayat ini, Bapak Ibu, kalau kita baca teliti baik-baik, kita renungkan, kita akan ngerti pengorbanan Yesus, pelayanan Yesus, tindakan yang Yesus kasih, itu adalah sebuah teladan yang baik untuk kerendahan hati yang sejati. Kita belajar kerendahan yang sejati itu hanya ada di satu pribadi, Yesus. Kenapa? Ya, ayat ketiga dari Filipi 2 ayat 3 itu, di situ kita belajar Yesus menentang pemikiran yang berpusat pada diri sendiri, tapi mengutamakan kepentingan orang lain. Kita bisa nggak ya lihat orang lain itu penting? Bisa nggak ya dengan situasi keadaan yang sekarang ini nggak mudah ya buat kita, tapi saya percaya bahwa kita pasti akan mau belajar untuk mengikuti teladan Kristus. Menentang pemikiran yang berpusat pada diri sendiri, mengutamakan kepentingan orang lain, dan memiliki belas kasih terhadap orang lain. Yesus sebagai anak Allah tidak mempertahankan haknya, tidak cari kemuliaannya, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Tapi apa yang dia lakukan di kayu salib yang kita sudah lewati minggu kemarin, itu tanda pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa buat kita. Terus apa yang harus kita pegang dalam diri kita untuk tidak melihat, tidak mau bergerak, tidak mau mengupayakan kerendahan hati itu dalam kehidupan kita? Kita nggak punya alasan untuk itu. Ya, jadi dari pengorbanan Yesus, dari tindakan pelayanan Yesus, teladan yang Yesus kasih kepada kita belajar kerendahan hati yang sejati, dan esensi daripada kerendahan yang sejati itu adalah fokus kepada Allah. Kalau Yesus tidak fokus kepada perintahnya Tuhan, Bapaknya, saya nggak tahu ya kita jadi apa sekarang. Mungkin gak akan ada cerita ini buat kita semua. Tapi Tuhan mau lakukan itu untuk kita semua karena kasih-Nya. Dan hari ini Tuhan juga ingatkan kita dalam 1 bulan ini kita belajar untuk memiliki, mengusahakan, mengupayakan kerendahan hati itu dalam kehidupan kita. Allah memberikan teladan melalui pengorbanan dan ketaatannya yang luar biasa untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau bicara tentang kerendahan hati, tadi kita belajar dari teladan Yesus. Yang kedua, mari kita lihat di Roma 12 ayat 3. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Sebagai utusan Allah, saya menyampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan iman yang diberikan Allah kepada saudara. Menilai diri berdasarkan iman yang diberikan kepada Allah. Iman percaya kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk melihat diri kita ini berharga. Untuk melihat saya ini diberkati. Saya ini diberikan kemampuan, saya ini bisa. Kenapa kita suka pakai penilaian orang, kekhawatiran kita untuk jadi sesuatu yang buat kita menilai diri kita, jangan saya, ada orang lain. Saya kayaknya tidak itu. Saya bilang ini karena itu saya bagikan ini, itu saya. Saya seringkali merasa enggak percaya diri kalau dikasih satu tanggung jawab. Merasa, aduh jangan saya enggak bisa. Tapi
Sadar nggak sih kalau saya tuh udah dipulihkan gambar diri saya. Kita semua sudah menerima kasih karunia Tuhan, berarti yang ada di dalam diri kita sesuatu yang baik, ya kan? Jangan ego kita, ketakutan, kekhawatiran kita itu mengalihkan fokus kita hanya pada diri kita saja, lalu lupa kalau kuasa di dalam diri kita. Kita yang Tuhan kasih itu besar, ya. Ini mengingatkan kita untuk menilai diri kita dengan jujur. Kalau bisa ya bilang bisa. Jangan jangan saya kah, dia saja sudah. Ya seringkali ya kita seperti itu kan. Ya, supaya kelihatannya kita rendah hati, kasih kesempatan buat orang lain, kita suka bilangnya begitu. Padahal itu kesombongan yang terselubung. Ya Bapak Ibu, saya bilang itu karena saya dulu begitu. Jadi mari kita belajar ya Bapak Ibu sama-sama. Seseorang yang rendah hati tidak akan meninggikan dirinya secara berlebihan. Gak merasa dirinya yang paling unggul, dia yang harus jadi pusat perhatiannya, semuanya harus dia. Tidak. Tapi ia akan memiliki sikap yang seimbang dalam melihat dirinya sendiri dan menyadari segala sesuatu termasuk iman, kemampuan, karunia yang kita punya itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan kasih itu dengan satu tujuan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita representatifnya Tuhan. Ya, kerajaan Tuhan, bagaimana orang lain lihat Tuhan, cara hidup kita. Bagaimana orang lain bisa lihat Tuhan itu seperti apa, kerajaan Allah itu seperti apa, cara kerja kita, cara hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, itu yang orang lihat. Seseorang harus menilai dirinya sendiri bukan berdasarkan standar dunia, bukan berdasarkan pencapaian, kepintaran, kehebatan, apa yang sudah bisa dia buat, tapi berdasarkan iman dan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam dirinya. Berarti iman itu perlu, penting. Iman ini menjadi tolak ukur yang sejati untuk kita memahami nilai diri kita. Kita melihat diri kita itu dengan pandangan yang benar, dengan positif, ya. Semakin seseorang hidup dalam iman percayanya kepada Tuhan, semakin ia melihat dirinya dengan jujur, rendah hati, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi hubungan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu penting. Ya. Dan penilaian kita, menilai diri kita berdasarkan iman yang Allah berikan, kita belajar mengikuti teladan hidupnya Tuhan, teladan yang sudah Tuhan berikan, maka kita punya prinsip dalam hidup kita. Nah, prinsip orang percaya apa? Kalau bicara tentang kerendahan hati, kita harus punya prinsip. Yang saya catat ada 3 hal. Miliki pandangan yang jelas tentang diri kita. Tadi di Roma 12 ayat 3 kita sudah baca. Bapak Ibu boleh renungkan lagi. Memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya. Bagaimana saya bisa memiliki pandangan yang jelas? Bagaimana saya bisa punya pandangan yang positif menilai diri saya? Bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya prinsip. Kita bersedia untuk diajar. Kesediaan untuk diajar. Tidak semua hal di muka bumi ini kita tahu. Kita perlu belajar. Waktu kita belajar itu kesempatan kita mempersiapkan kantong yang baru supaya anggur baru itu masuk buat kita. Ada hal baru yang akan kita dapat ketika kita terbuka buat belajar. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sekalipun kita pintar, cuman sampai di situ info, pengetahuan, kemampuan yang kita punya tuh mungkin di situ aja, nggak berkembang. Tapi waktu kita belajar, hikmat Tuhan itu luar biasa. Hikmat Tuhan itu akan bicara banyak hal. Bahkan apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu dengan hikmat dari Tuhan, Roh Kudus bekerja, bisa artikan itu lebih lagi buat Bapak Ibu. Ketika kita
mau buka diri kita untuk diajar. Diajar apa? Banyak. Kita terbuka dengan setiap koreksi, teguran, masukan. Kita buka untuk jadi sebuah ruang untuk kita belajar, melihat diri kita. Dan yang terakhir dari prinsip ini, ada banyak prinsip yang bisa kita temukan, Bapak Ibu bisa renungkan dan pelajari. Tapi yang saya dapat 3 poin ini, selalu berharap kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Gak ada yang bisa kita andalkan di muka bumi ini. Ya, saudara kita, pasangan kita mungkin, teman baik kita, bisa, tapi gak selamanya. Dia akan ada buat kita. Tapi satu-satunya pribadi yang ada buat kita, gak peduli situasinya apa, yaitu cuman Yesus. Pentingnya kita selalu berharap kepada Tuhan. Saya baca Mazmur 131 ayat 1-3 bilangnya gini, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kalau kita menilai diri kita dengan benar, kita bisa bilang ini. Kita terbuka. Kita belajar, kita punya kerendahan hati, kita akan bisa ngomong ini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat dengan ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Melekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Tadi Bu Febe bilang ada kesegaran ketika kita datang dan belajar, dengar dan taat perintah Tuhan buat kita. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Katakan ini buat diri kita sendiri masing-masing. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu prinsip yang harus kita punya. Dalam mengupayakan, dalam mengusahakan, dalam mengerjakan, ya, menghidupkan, mempraktekkan teladan kerendahan hati yang dari pribadi Yesus itu, kita harus punya 3 prinsip ini, Bapak Ibu. Untuk membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dibutuhkan kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini bantu kita untuk melihat dari perspektif orang lain. Jadi kita enggak merasa kita saja yang paling lebih. Yakobus 3 ayat 13, BIMK bilang, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Ayat ini saya baca ulang-ulang, saya renungkan karena saya diberkati sekali minggu lalu sama Pak Jagri tentang ayat ini. Waktu saya dapat itu, ini mengapa pentingnya kita punya kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati itu penting kita usahakan dalam kehidupan kita. Ya. Yakobus 3 ayat 13 ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sejati, hikmat yang sejati tidak hanya ditentukan atau dinyatakan melalui kata-kata saja, tapi juga melalui tindakan dan cara hidup seseorang. Kata hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, ya, ini punya arti hikmat yang sejati bersumber dari sikap yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, tapi penuh kasih. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kerendahan hati itu penting karena bantu kita untuk belajar. Kita bisa berkembang banyak hal. Kita bisa dapat hikmat Tuhan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita terus dan terus ada dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan mampukan kita untuk dapat hikmat baru.
untuk dapat hal-hal yang baru, terobosan yang baru. Dan ini tolong kita untuk bisa berkembang, tapi mau belajar dulu. Itu. Mau nggak kita belajar? Nah, itu pertanyaan buat diri kita masing-masing. Dan yang kedua, kerendahan hati itu membantu untuk menjaga hubungan satu dengan yang lain, ya. Jadi ketika kita terbuka dengan setiap pelajaran melalui kritikan, nasihat, atau masukan, kita akan mudah untuk diajar, ya. Kita akan mudah untuk merubah sesuatu yang mungkin kita pegang itu sebagai pengertian yang benar, tapi itu sesuatu yang perlu diubahkan, dan itu bantu kita untuk menjaga hubungan, membangun hubungan yang baik. Tanpa kita sadari, kadangkala kesombongan itu sering yang menjadi jarak, menciptakan jarak di antara kita dengan orang lain. Kesombongan. Makanya Allah menentang kesombongan. Dan rendah hati membuat kita lebih mudah untuk diterima. Lebih mudah untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Dan lebih mudah untuk membangun hubungan yang sehat. Ya, Bapak Ibu, mau ya belajar untuk mengusahakan kerendahan hati itu? Belajar dari pribadi Yesus. Saya simpulkan, saya akhiri sharing saya pagi hari ini. Kerendahan hati itu berarti menghargai diri sendiri, mengutamakan orang lain, dan kita belajar meneladani teladan Kristus. Satu ayat terakhir dari saya, Amsal 15 ayat 33, firman Allah yang hidup berkata, kerendahan hati dan hormat kepada Allah menjadikan orang bijaksana dan terhormat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati itu cara hidup yang menjadikan kita itu bijak dan dihormati. Jadi kalau mau dihormati, be humble and God bless you.